Bagaimana caranya syaitan melakukan tipu daya kepada orang yang suka sholat? Sebelum sholat ngapain dulu? Wudu. Dalam saat kita berwudu, ada syaitan yang membuat ragu, namanya walahan atau wilhan, tergantung cara bacanya. Biasanya orang-orang yang terkena tipu daya ini ingin ketat dalam berwudu, lalu mengulang-ulang wudunya. Ragu lagi, ulang lagi, ragu lagi, ulang lagi. Ini tandanya udah kena apa? Syaitan namanya walahan. Maka bagaimana caranya, Pak? Kalau mau masuk tempat wudu, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tambahin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim biismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah yang bernama walhan. Boleh kita baca begitu ya. Dan setan ini kalau berlanjut, kita biarkan keraguan ini ditumpuk, nanti akan berefek kepada sholat. Dan ini kalau dibiarkan semenjak sedari kecil, tidak diobati, tidak dibersihkan paradigmanya, nanti orangnya suka ragu. Bisa-bisa nanti dia lupa, bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi saya sudah ketemu beberapa orang yang begini, itu gawat. Wudu bisa setengah jam. Sholat udah mau selesai, dia batalin lagi, dia wudu lagi, Pak. Ini gawat ini. Ya, udah banyak yang begitu kita lihat. Karena belajar fikihnya nggak tahu aliran mana tuh ya. Maka beliau mengatakan firqatun ghalaba 'alaiha al-waswasah fi niyatis shalah. Berikutnya, pernah lihat nggak orang takbir berkali-kali? Kiai loh, Pak. Allah, Pak. Kita udah mau apa namanya? Jadi dia sholatnya sir. Nah, ini kejadian di pesantren. Banyak pesantren begini. Dia jadi imam, ini repotnya. Dia jadi imam, Allahu Akbar. Kita sudah ikut Allahu Akbarnya dia. Kira-kira sudah sampai waladhdallin karena bacaan sir, dia ulang lagi Pak takbirnya. Pantas nggak begitu jadi imam? Nggak pantas, ilmu syaknya belum hilang. Fala yada'uhu syaitan hatta yaqida niyatan sahihatan ala za'mih. Dia mengira syaitan mengganggu dia, maka supaya syaitan ketendang, dia ulang lagi niatnya. Diulang lagi niat, kan niat bareng dengan takbir bagi sebagian ulama. Waqad yuwaswisuna fit takbir hatta qad yughayyiruna sighat at-takbir. Saking ingin membaguskan takbir, itu takbirnya berubah bunyinya. Coba gimana kalau takbirnya? Kalau takbir biasa gimana? Allahu Akbar. Ini pengen bener. Allahu Akbar. Ada orang begitu? Saya sering dengar begitu, Pak. Dan lucunya kok di pesantren lagi gitu. Kok di pesantren? Karena ternyata ada cara mengajarkan fikih dengan tidak benar. Jadi Allah aja sudah berubah bunyinya. Lisyiddatil ihtiyat fihi ala zamihim, karena mereka mengatakan inilah yang disebut ketat. Ya. Yaf'aluna dzalika fi awwil shalah, tsumma yaghfuluna fi jami'is shalah. Awal-awal masuk sholat kayaknya mau khusyuk berulang kali. Kalau udah masuk takbir, lalai lagi kolbunya. Fala yahduruna qulubahum. Mereka tidak hadir bersama kolbu mereka. Wa yaghtarruna bidzalika wa ayazunnuna annahum ala khairin inda rabbihim. Nah, ini mereka mengira inilah yang benar. Inilah yang ketat. Fenomena ini biasa terjadi. Nah, kalau di daerah Pulau Jawa kebanyakan santren lagi nih.
Karena ada fatwa merubah arah masjid kiblat, akhirnya sekarang di banyak masjid di pesantren Jawa, pesantren tradisional dan juga pesantren kampung-kampung ya, masjid di kampung-kampung, masjid lurus begini Pak, tapi imamnya miring. Benar gak? Nah ini kena bab al-mughtarrina min arbabil ibadah, orang ketipu. Ya, lo gimana ceritanya kita badan lurus tapi dia miring? Terus softnya gimana Pak? Softnya lurus tapi semuanya serong. Kebayang Pak? Ah ini kejadian Pak, dan akhirnya saya kalau ke Jawa saya lihat-lihat dulu masjidnya, kalau begitu saya balik pulang Pak. Bikin kacau ya. Bikin terganggu. Masalahnya lo kok kiyainya begitu gitu, ya santri ngikut. Akhirnya kelihatan Pak, kalau mereka datang ngerantau ke Indonesia tanpa disadari dia miring aja sendiri ya, kalau sholat dia miring sendiri aja, jadi udah masuk ke alam bawah sadarnya. Kita tes iseng nanya, kamu kok miring? Kiblat ini kan miring Ustaz, masjidnya lurus. Emang dia jamin dia miring, dia lurus itu nyampe kemana? Kan sekarang itu metode penentuan kiblat itu nggak pakai apa? Pakai Google Bumi, ya kan? Derajatnya sekian nih. Mana ada penentuan begitu dalam hadis Nabi? Dalam hadis Nabi itu agama mudah. Apa kata Nabi? Ma baina asyarq wal gharb kiblah. Antara timur barat kiblat. Jadi Nabi di Madinah, maka Nabi mengarah ke selatan, antara timur dan barat itu kiblat. Mau merang dikit mau nggak masalah, kecuali Ka'bah di depan nggak boleh Pak miring. Nah ini ittifaq ulama, ini kesepakatan ulama. Kita sholat di belakang tembok atau di belakang masjid, di belakang Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais, itu miring dikit juga nggak masalah. Kenapa? Udah nggak kelihatan. Dan saya ceritakan Pak ya, cerita pahit. Tahu guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub ya, beliau yang mempertahankan kiblat di masjid kita, di negeri kita tidak perlu ditukar, nggak perlu dimiring-miringin. Gitu fatwa beliau. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi tadi yang sahih. Ma baina syarq wal gharb atau ma baina al-masyriq wal maghrib qiblah, kalau versi riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita apa? Antara utara dan barat. Antara utara dan selatan, berarti itu kiblat. Ini nggak tahu, ini udah habis dimiring-miringin kali Pak ya. nggak ngeliat kita ya. Akhirnya beliau pernah menginisiasi dan berhasillah tercipta fatwa tidak perlu berubah arah kiblat. Apa yang terjadi? Di belakang ini ternyata ada yang gerilya buat proyek perubahan kiblat. Orang-orang MUI juga ya. Teman-teman saya waktu itu ada yang ikut juga dalam proyek-proyek itu ya. Saya nggak tahu proyeknya proyek fulus apa proyek idealis, saya nggak ngerti ya, itu urusan mereka. Ditunggulah saat Kiai Ali Mustafa tidak di Jakarta. Kiai Ali Mustafa waktu itu mengantarkan adik-adik kelas saya berdakwah di Papua, di Raja Ampat. Di situ sinyal susah tahun 2010. Ketika beliau ke sana 10 hari, di saat itulah ditikung Pak. Beliau orang wakil komisi fatwa, nggak tahu ada undangan ijtima fatwa, ijtima komisi fatwa, nggak tahu.
nggak dikasih tahu, lalu kemudian ada fatwa baru nggak dikasih tahu. Begitu modelnya di MUI itu sekarang, ya. Maka semenjak saat itu saya agak, tadinya sebelum 2004 saya nggak percaya dengan MUI, Pak. Ketika berguru dengan Kiai Mustafa Yakub mulai ada kepercayaan, trust. 2004 sampai 2010. 2010 kita duduk-duduk di depan masjid, beliau sangat humble sekali. Kita tanya, ya Sidi, lima taraktum majelis ulama Indonesia, kenapa engkau udah nggak di MUI lagi, kira-kira begitu. Dijawab kayak tadi, saya lagi nganter adik-adik kelasmu berdakwah ke Papua, di saat itu ditikung. Ya, itu kejadian, Pak. Tapi ya semoga sekali itu aja, ya. Ya berikut-berikut semoga MUI konsisten lagi lah, ya, idealis lagi. Saklek juga, sama-sama sakleknya sih sebenarnya. Guru saya kekeh, MUI-nya kekeh dengan metode-metode begitu, ya.